Kamu ragu tentang masa depanmu? Tenang, masa depan memang tidak selalu aman. Tetapi kita harus sadar, hidup bukan cuma soal aman, tapi soal bertumbuh. Tidak sedikit dari kita melewati fase di mana kita ragu akan langkah ke depan, tentang masa depan, ketakutan akan gagal, keputusan-keputusan yang belum kita pahami, dan banyak lagi pemikiran-pemikiran yang membuat kita ragu untuk mengambil keputusan. Apalagi ketika kita tidak memiliki panutan atau contoh ideal yang menjadi gambaran hidup seperti apa yang ingin kita tuju sebenarnya. Tenang, kalian tidak sendirian. Mengingat masa 15-20 tahun ke belakang ya, pengalaman pribadi aku tumbuh di barat Indonesia, di daerah Aceh lebih tepatnya, yang pada tahun 2004 mengalami bencana tsunami. Aku menjadi yatim piatu di umur 15 tahun, dunia aku berubah. Ketakutan untuk menjalani hidup itu sangat besar. Tidak ada tempat bertumpu, tidak ada pandangan ke depan akan seperti apa. Singkat cerita, beberapa tahun berlalu. Aku hanya menjalani hidup seperti anak muda pada umumnya. Aku tidak ada rencana hidup, tidak ada tujuan hidup, hanya berjalan mengalir saja. Aku sekolah di sekolah kejuruan, dengan kejuruanku adalah mesin. Aku sadar matematika aku tidak begitu baik gitu. Setelah lulus, setahun aku melalui fase mencari jati diri. Menjadi kuli bangunan, mengumpulkan besi bekas, menjadi tukang las, menjadi pemusik. Semua aku lakukan, yang penting ada pemasukan. Ada satu momen yang menjadi titik balik. Setiap kita akan menemukan momen itu. Cari kalau belum ketemu. Aku mulai berpikir untuk melanjutkan kuliah. Karena aku sadar tanpa pendidikan, bagi aku yang tidak memiliki harta, relasi, hanya kemauan belajar yang mungkin bisa menjadi modal untuk masa depan. Aku memulai melihat raport dan melihat nilai mana yang tinggi dan menjadi kekuatan dari diri aku. Ternyata nilai perencanaan menjadi nilai yang baik. Aku memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah di permesinan karena aku sadar matematika aku tidak baik. Tapi aku masuk ke jurusan yang memang kode perencanaan, yaitu arsitektur. Aku mencari referensi, mencari tahu arsitektur itu apa, siapa saja yang sukses di bidang ini, bagaimana peluangnya gitu. Dan hal lain sebagainya membuat aku yakin kalau aku harus kuliah di jurusan ini adalah keputusan yang tepat bagi aku untuk kedepannya. Sebagai catatan, tidak mudah bagi aku pada waktu itu untuk mendapatkan banyak informasi. Yang aku sadari memang di waktu persimpangan di usia muda untuk menentukan arah ke depan, banyak anak muda yang tidak mendapatkan mentor atau panutan atau referensi. Syukurnya karena waktu itu warnet masih banyak, warnet menjadi rumah kedua untuk mengisi kekosongan dan jawaban-jawaban dari banyaknya pertanyaan. Mungkin akan berbeda dengan saat ini ya. Semua internet gampang diakses seperti itu, paket kuota juga tidak semahal dulu seperti itu ya. Tapi intinya adalah cari momen dari titik balik, dari mana saja. Cari momen itu. Dia itu akan datang sebagai ilham ketika kita tidak mencarinya, atau memang kita mencarinya dari mana saja, dari lingkungan, dari internet, dari buku, dari orang-orang yang sudah lebih duluan menjalani hidupnya dari kita, seperti itu. Jangan takut membuat keputusan. Keberanian itu sebenarnya bukan tidak takut ya, tapi keberanian adalah tetap melangkah meski takut. Dan seiring berjalannya waktu kita masih bisa merapikan lagi ketika waktunya berjalan, seperti itu. Jadi tentukan keputusan dari apa yang sudah aku jalani, seperti itu ya. Balik lagi cerita tadi, menentukan masa depan seperti apa, langkah apa yang harus aku ambil gitu. Dan aku itu tidak ada mentor. Dan di situ aku sangat sadar gitu. Apalagi pada masa itu aku hanya anak daerah pinggiran laut di ujung barat Indonesia. Dan lingkungan aku itu bukan yang
bisa gampang mendapatkan informasi lah seperti itu. Tapi alhamdulillahnya di usia sudah kepala 3 saat ini aku konsisten dengan jurusan kuliah yang aku ambil. Alhamdulillah keprofesian yang aku jalani masih sesuai dengan jurusan kuliah yang aku pilih. Jadi aku merasa tidak membuang waktu. Karena menurut penelitian ya, hampir 80% lulusan kuliah bekerja tidak pada bidangnya. Tapi sebenarnya itu sah-sah saja sih. Kuliah kan pada dasarnya membentuk kerangka berpikir kita itu untuk lebih baik ya. Masalah ternyata ada sebagian orang yang linier dan tidak linier, yaitu tidak masalah. Jalan hidup itu berbeda-beda seperti itu ya. Tapi yang paling penting adalah 3 poin yang memang harus kita sadari gitu. Dari manapun referensi yang kita dapat, siapapun yang memberikan kita masukan, tidak semua orang itu punya garis waktu yang sama. Tapi yang aku sadarin ketika aku menjalani hidup 15-20 tahun sampai saat ini setelah tsunami itu, semua orang itu akan menghadapi persimpangan, akan menghadapi masa di mana harus mengambil keputusan seperti itu. Masa keraguan, masa ketakutan, itu hal yang wajar gitu. Tapi biarpun tidak semua orang memiliki garis waktu yang sama, setiap kita akan mengalami hal yang sama di waktu dan mungkin tempat yang berbeda ya. Yang kedua adalah pilihan hidup selalu ada harganya. Tinggal pilih, bayar sekarang atau bayar nanti dengan penyesalan. Maksudnya adalah ketika usia produktif, kenapa tidak kita berusaha dengan lebih baik gitu. Karena kita tahu memang masa depan itu bukan milik kita. Dan kita tahu bagaimana semua orang yang berusaha itu juga tidak lebih baik ke depannya. Banyak hal seperti itu, banyak keputusan-keputusan yang salah yang kita buat. Tapi intinya adalah ketika kita merencanakan sesuatu, kita itu sudah mengimajinasikan sesuatu hal yang ingin kita kejar. Itu kenapa Albert Einstein mengatakan imajinasi bisa membawamu kemana saja. Karena kita nanti akan tahu secara tidak langsung imajinasi itu adalah alam bawah sadar kita yang merefleksikan apa yang diri kita mau sebenarnya gitu. Jadi pilih dan buatlah keputusan yang sesuai, yang bisa kamu pertanggungjawabkan di hari ini dan akan merubahmu menjadi lebih baik di masa akan datang. Yang ketiga, cari tahu siapa diri kita. Apa mau kita, kemana kita 1 tahun, 2 tahun, dan 5 tahun yang akan datang. Berencana, oke, memang tidak ada satu prinsip, ya udah jalan aja gitu, nanti kalau ada masalah kita hadapi gitu. Tapi kan ada 2, mengukur risiko atau menelan risiko, seperti itu. Dan yang ketiga adalah ketika kita gagal merencanakan sesuatu hal, kita merencanakan suatu hal yang gagal. Itu aku dapat ketika aku kuliah di arsitektur, karena memang basicnya dari arsitektur adalah perencanaan gitu. Makanya melihat semuanya secara holistik, dan alhamdulillahnya itu menjadi dan membentuk kerangka berpikir aku yang bisa aku terapkan tidak hanya di pendidikan, di keprofesian, tapi juga di dalam hidup. Seperti itu. Sedikit cara yang mungkin bisa aku bagi ya teman-teman yang sedang menentukan arah. Dan ini sebenarnya aku baru tahu sekarang sih. Ini aku baru tahu sekarang, yang pada dasarnya tuh sebelum-sebelumnya aku sudah menjalankan seperti yang aku cerita tadi. Ternyata teorinya baru tahu sekarang gitu. Ada namanya perencanaan berbasis skenario. Ini untuk melihat ketidakpastian di masa depan untuk dapat kita petakan sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Kita mengumpulkan data masa lalu untuk kita siapkan rencana-rencana di masa kini untuk diterapkan di masa depan. Ini mungkinlah langkah praktis ya, tidak hanya terkait apa yang ingin kita kejar secara pendidikan atau keprofesian, bahkan mungkin bisa diterapkan dalam hidup gitu. Yang sebenarnya tadi aku sampaikan dulu tuh aku sudah menjalankan, tapi ternyata teorinya baru tahu sekarang gitu. Hal simpelnya adalah langkah pertama, cari tahu dirimu dari berbagai sudut. Dari pendidikan, apa yang sudah kamu jalani, apa yang kamu suka dan tidak suka, pengalaman buruk dan baik yang kamu jalani, siapa idola kamu, sejauh mana kemampuan kamu untuk mencapainya. Itu penting. Itu seperti kamu memetakan kekuatan kamu itu sebenarnya seperti apa sih, atau merefleksikan diri kamu sebenarnya maunya kemana sih. Jangan banyak maunya tapi tidak tahu maunya apa gitu. Dan itu coba mungkin direnungkan dan dirangkum gitu.
Langkah kedua adalah rangkum semua dan bagikan ke dalam 10 tujuan. Jadi dari semua kekuatan yang kita punya, yang sudah kita rangkum tadi baik dan buruk dan apa yang sebenarnya kita mau, coba kita runutkan 10 aja, apa sebenarnya yang ingin kita tuju. Sesimpel mungkin, balik lagi ke cerita pengalaman aku tadi, ternyata aku kuatnya di perencanaan, bukan di matematik. Berarti aku mau kuliah yang ngambil jurusan perencanaan. Apa sih kuliah jurusan perencanaan itu? Arsitektur. Ada sipil. Dan lain-lain sebagainya seperti itu ya. Ekonomi misalnya seperti itu. Dan itu kita balik lagi tadi dari hal pertama. Langkah pertama yang kita harus tahu dulu sebenarnya kemampuan kita sejauh mana sih. Sejauh mana sih kita akan bisa bertanggung jawab dengan pilihan kita. Seperti itu. Susun 10 tujuan tadi. Misalnya kuliah, aku targetkan 3-4 tahun selesai, terus aku bisa kerja 2 tahunnya, terus aku nanti 5 tahun atau 6 tahun kemudian aku akan menikah, dan dalam proses itu aku akan menabung. Nah itu runutkan saja 10 tadi gitu, yang memang benar-benar realistis, yang bisa kita capai dan bisa kita pertanggungjawabkan. Mulai dari pendidikan, profesi nanti kerjanya mau di mana, terus kita tahun kapan harus menikah atau belum mau rencana menikah, mau lanjut ke pendidikan lagi atau mau tinggal di mana dan lain-lain sebagainya. Seperti itu, tapi yang realistis. Dan langkah ketiga adalah 5 prioritas yang akan kamu jalani menjadi tujuan utama kamu dalam 5 tahun ke depan. Itu kamu tentukan sesuai dengan kemampuan dan realistisnya. Ingat ya, jangan tidak realistis. Kita berimajinasi menginginkan satu hal yang tidak bisa kita capai. Bukan tidak bisa kita capai ya, bisa kita capai atau kita inginkan, tapi sebenarnya proses ke sana itu proses kita itu tidak membawa kita ke sana gitu. Kan kasihan ya, waktu sudah terbuang, energi sudah terbuang gitu. Dan yakin aja nanti juga akan naik step-stepnya gitu. Nah, langkah ketiga tadi adalah dari 10 rangkum 5 untuk 5 tahun ke depan yang realistis kamu bisa capai dalam waktu 5 tahun. Kalau ternyata dalam waktu 5 tahun, 5 yang tadi itu menjadi opsi pengganti ketika ada 1 atau 2 rencana utama dari 5 rencana utama tadi yang kamu mungkin stuck, dan itu bisa di switch untuk 5 tahun ke depannya lagi. Seperti itu. Jadi dulu aku ketika tahu akan hal itu dan menerapkan pola itu, jadi setiap tahunnya aku nge-review, tahun ini apa ya yang sudah aku capai, tahun lalu apa ya yang kurang, berarti setahun ini oke, tahun depan apalagi ya gitu, 2, 3, 5 sampai 10 tahun seperti itu. Nah, ketika berjalan itu tuh kita nanti akan ketemu jalurnya, kita akan ketemu jalan keluarnya. Karena itu tadi kita sudah menentukan prioritas dan fokus dengan apa yang ingin kita tuju tadi. Mungkin cara ini akan sedikit lebih terarah, dan waktu yang kita miliki dan jalani akan mendekatkan kita dengan apa yang ingin kita tuju. Mungkin kalau misalnya dibilang ini hal yang baru aku tahu, tapi sebenarnya setelah aku review lagi, ini sudah aku terapkan seperti itu ya. Jadi mungkin ya ini sedikit pengalaman saja gitu. Dan sebenarnya sih aku juga masih di perjalanan, belum sukses, belum gagal, tapi setidaknya 20 tahun hidup yang aku jalani saat ini setelah tsunami 2004 itu adalah hidup yang aku pilih. Ya, alhamdulillahnya hidup yang aku pilih. Dengan tadi menentukan aku mau kuliah di mana, setelah itu mau kemana, apa yang aku ingin kejar. Dulu mungkin aku hanya bisa sebagai asisten ngedrafting, dan terus selanjutnya aku pengen ngedesain rumah, dan selanjutnya aku pengen ngedesain ini, aku pengen ngedesain kawasan dan lain-lain. Itu bertahap memang naiknya. Nah, ketika kita nge-review setiap tahunnya, kita akan ketemu orang baru, kita akan ketemu pengalaman baru, kita akan ketemu ilmu baru yang nanti akan menaikkan level kita untuk mengejar apa yang kita ingin kita kejar tadi. Seperti itu sih. Jadi singkat ceritanya, kita semua pasti memiliki tujuan untuk jadi lebih baik ke depannya. Jadi buat keputusan, cari momen terbaikmu untuk menentukan keputusan itu dan menjadi titik balik kamu, siapapun dan dimanapun. Like kalau kamu relate, tinggalkan komen untuk masukan dan diskusi lebih lanjut, dan subscribe untuk kita bisa saling terhubung. Dan mungkin nantinya aku akan sharing beberapa hal yang bisa kita diskusikan dan semoga bermanfaat. Semangat para pejuang.